Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman bidawami kullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir kamarul muhibbin. Dan kita berharap dengan perkumpulan kita di majelis ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan, dibebaskan daripada segala hutang piutang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh penyakit-penyakit kita, penyakit keluarga-keluarga kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Adabul imamah wal qudwah. Adab imam dan makmum. Yanbaghi lil imam ay yukhaffifa sholata. Qala Anas radhiyallahu an ma salaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukabbiru ma lam yabrugil muadzinu minal ikamati wa ma lam yastawil sufuf wa yarfa'u sawtahu bitakbirat wala yarfa'u ma'mumu sawtahu illa qadar ma yusammi'un nafsah wa yanwil imamah liyanalal fadla fa illam yanwi syakhat salatul ma'mumin bidanawahu iktidai bihi wa nalu fadlal qudwati. Adab-adab sholat berjamaah. Kemarin sudah sholat sendirian. Ini masuk bab sholat berjamaah, adab-adab seorang imam dan adab seorang makmum. Dijelaskan oleh Imam Ghazali, seyugianya sepantasnya bagi imam ayyukhaffifa sholat, bahwasanya meringankan sholat. Istilah meringankan, jangan terlalu laju juga, jangan terlalu lambat, yang sedang-sedang aja. Karena imam ini harus mengetahui siapa aja yang ada di belakangnya. Ada semuaan makmum sebagaimana imamnya, misalnya imamnya anum, imamnya seorang pemuda. Pemuda ini rancak lagi sembahyang.
Ya, atau orang tua imamnya lambat banget bacangan. Nah, jadi sekedar mengetahui imam siapa aja di belakangnya. Jangan sakahendak seorang. Sholat kayak apa hendak laju. Akhirnya makmum kadang-kala mengikuti sholat imam. Berkata sahabat Anas radhiyallahu an, masalah itu tidaklah aku sholat di belakang seseorang yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang Rasulullah ini seorang panutan, seorang teladan. Jadi sahabat Anas, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih memahami keadaan makmum. Ya, imamnya Rasulullah memahami di belakangnya siapa aja yang ada yang tua, ada yang pemuda. Beliau menyedangkan sholatnya, ada terlalu laju, ada terlalu lambat. Kalau fadilah kita berbicara tentang keutamaan sudah banyak saja mengetahui ya adab-adabnya. Salatul jamaah tubdilu min salati fajr bisab'a wa isrina darajah. Rasulullah bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendiri daripada 20 derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak para sahabat ketika ketinggalan ya, diriwayatkan bahwasanya di kitab Durratun Nasihin ada salah seorang sahabat ketinggalan sholat asar sedangkan dia sibuk di kebun kurmanya, sehingga bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah. Waktu itu sholat asar, ternyata di masjid sudah selesai sholat asar. Menebus daripada sholat sebagai kafarah, sebagai tebusan daripada ketinggalan sholat berjamaah asar di masjid, ini sahabat mewakafkan daripada kebun kurmanya. Nah, kebun kurma diwakafkan. Nah, itu fadilah daripada keutamaan. Banyak keutamaan daripada sholat fadilah. Jamaah misalnya sholatul isya. Man syahidal isya fi jama'atin. Barang siapa nama sholat isya berjamaah. Menyaksikan isya berarti sholat isya berjamaah. Seakan-akan dia menegakkan separuh malam. Dan waman syahidal subhi fi jamaah, dan barang siapa nang sholat subuh berjamaah ya itu fakaan nama lailatul qullah, seakan-akan dia menghidupkan semalaman ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah taufik untuk bisa menjaga sholat berjamaah. Wala yukabbiru malam yafrugul muadzinu minal iqamah. Seorang imam janganlah mengangkat takbir sebelum selesai muadzin orang nang ajat daripada qamatnya. Orang belum tentang qamat langsung Allahu Akbar ya imam. Jangan. Jadi Imam Ghazali adab seorang imam bahwasanya tuntungakan hulu orang qamat nang muadzin nih ketika qamat tuntungakan qamatnya hanya menegakkan mengucapkan takbir. Wa man lam yastawi sufuf, janganlah pula mengangkat takbir kalau safnya masih kada sempurna. Nah, kan disunahkan seorang imam itu memeriksa, mengontrol ya, kita melihati jamaahnya sudahkah siap di belakangnya, kanan kirinya dipelihati. Sufufakum fa inna taswiyata sufuf ya, minta misalnya ratakan saf-saf kalian karena rata saf itu sebagian daripada kesempurnaan salat. Kayak apa orang hendak berbaris tuh, antara berbaris, nah itu juga seorang imam harusnya untuk menyuruh daripada makmumnya untuk meluruskan safnya. Kalau sudah lurus hanya angkat. Wayar pausatu bitakbirat, mengangkat suara daripada takbir, takbiratul ihram, takbir intikal. Jangan lebih kedengaran Allahu Akbar ya. Makmum kada mendengar, imamnya kagegamatan. Nah makanya imam ini mau kadang harus suara lantang, suara nang keras.
Menulis itu nyaman aja, ada mikrofon. Orang beheri ya Pak. Jadi wayar fausatu bitakbirat pun takbiratul ihram. Wala yarfa'u ma'ahu illa qadara ma yusmi'u nafsah. Ma yusmi'u nafsahu. Dan tidaklah mengangkat seorang makmum akan suaranya, melainkan sekedar mendengar bagi dirinya sendiri. Imam takbiratul ihram, imam takbiratul intikal nyaring 4, dia nyaring makmum nih. Nah, terus kayak apa nang kayak istilahnya di Masjidil Haram. Kan setelah Allahu Akbar, karena ada nang baku tiap seikung. Allahu Akbar. Nah, itu ketika di dalam sholat berjamaah nang penuh jamaahnya. Terkadang orang di belakang ada mendengar, mau ada seseorang nang menyahutakan sebagaimana takbiratul ihram, takbir intikalnya imam, takbir perpindahannya imam. Untuk memberitahukan bahwasanya ini takbiratul ihram, ini takbir perpindahan. Ada. Nah, tapi bagi semua makmum jangan semua nang benyaring daripada suara, kecuali takbir ketika untuk diri seorang hanya mendengar Allahu Akbar, nyaring sebagaimana imam. Wayan wi imamah liyanal fadlah, dan berniat menjadi imam. Nah, makanya usalli fardu maghrib salah rakatin imaman lillahi ta'ala untuk mencapai padilah jamaah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya seorang imam itu berniat daripada imam, menjadi imam untuk memperoleh padilah jamaah. Fa'ilam yani apabila jikalau dia kada berniat imam, sahat salat. Sah salatnya, salat berjamaahnya apabila ada makmum yang mengiringi. Makmum sudah berniat sebagai makmuman dapat pahala jamaah, sedangkan imam yang kada berniat di dalam takbiratul ihramnya sebagai imam, maka kada dapat padilah daripada sholat jamaah. Kalau makmum pasti jadi makmum dah, makmuman itu mengikuti, mau mengikuti. Jadi misalnya kita hendak sholat, ya, ada sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya kan disunahkan dalam fikih ya ketika sholat ditapuk dahunya. Ada orang sholat kita hendak mengikutinya. Sholat napakah? Misalnya orang ini sholat sunat, misalnya kita ikuti sholat jam fardu, ada apa? Boleh. Nah kita tapuk untuk mengisyarat bahwasanya aku ini jadi makmum. Itu indal fuqaha. Tapi ada sebagian ulama kadusah ditapuk, penting kita ikuti, kita berniat sebagai makmum, nang di muka itu berniat jadi imam, kada kita tetap dapat pahala jamaahnya. Amanya kita tapuk kalau mengganggu daripada kehusuan daripada sholat orang tersebut. Nah, jadi banyak para ulama menjelaskan bahwa kalau bisa ditapuk-tapukin. Sholat saja pian di belakangnya, nang kayak apa ikuti. Yang penting kita niat sebagai makmum, mengikuti orang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sholat fardu misalnya kita ketinggalan sebagai makmum, ada orang berdiri seorang kan tapuk. Nah, kalau bisa ditapuk ikuti aja jenang dong. Ikuti, tapi kita niat sebagai makmum. Itu dapat padilah jamaah. Urusan orang yang kita ikuti itu dapat padilah, kalau padilahnya urusannya berniat kadanya. Dia ingin melihat di hijau ada orang mengikuti, niati dalamnya menjadi imam menyaring tuh nya bacakan takbir. Melihat ada orang tidak hendak mengumpati, takbir intikal ketika hendak Allahu Akbar menyaring akhirnya. Namanya indal fuqaha kan ditapuk mengisyarat bahwasanya orang ini mengikut sebagai makmum dan ini jadi imam, mengangkat jadi imam lah. Hanya niat sebagai imam. Itu sebagian daripada para ulama menjelaskan bahwasanya kadusah, bahkan ada para ulama ya, kan istilahnya ketika menegur bacaan imam yang salah.
Disunahkan bagi orang yang mendengar atau mengetahui kesalahan daripada imam mengucapkan subhanallah. Ini laki-laki. Tapi kalau perempuan bukannya mengucap subhanallah tapi bertapuk. Berarti ini aku salah nih, paham imam. Makanya imam itu harus alim, imam itu harus mengetahui tentang tata cara daripada sholat berjamaah. Aku ini sebagai imam. Nah, tata caranya kayak apa imam? Ketika orang mengucapkan subhanallah, tahu saja imamnya apa mengetahui atau sudah. Nah, itu pun di dalam mengucap subhanallah ada boleh dinyatakan menegur imam. Apabila tidak niat menegur imam, bisa akhirnya bisa salah sholatnya. Jadi kayak apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau bisa mengucap subhanallah tapi bertapuk kayak sebagaimana perempuan. Namun yang bertapuk itu maniatkan menegur pasti paham udah. Ini aku salah, dia orang bertapuk tangannya, bertapuk dan nyaring misalnya. Nah itu perempuan. Tapi kalau laki-laki ada apa aja menegur dengan tepuk tangan, bertapuk, bukan tapukannya bang, tapuk berbunyi ini. Nah itu sebagian daripada adab seorang makmum dan imam. Setelah dia sholat berniat takbiratul ihram, disunatkan membaca doa iftitah wa ta'awudz kal munfarid, sebagaimana dia sedia baca doa iftitah, doa ta'awudz. Sudah baca doa iftitah, ba'udzubillah wa yajharu bil fatihati wa surati fi jami subhi wa awwalainal maghribi wal isya wa kadzalika munfaridul. Disunahkan membaca doa iftitah dan ta'awudz dan benyaring ketika membaca suratul Fatihah dan surah pada sekalian salat subuh. Salat subuh itu pasti benyaring kedua-duanya. Suratul Fatihah benyaring dan sesudah baca suratul Fatihah baca surah. Benyaring juga di dalam salat subuh. Baik salat yang pertama, rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Kalaupun maghrib dan isya bang, dua pertamanya aja, yang ketiga kada lagi baca surah Fatihahnya benyaring tapi bagaimana? Begitu pula setelah sholat isya 2 rakaat pertama itu benyaring, 2 rakaat terakhir bagaimana Fatihahnya. Bagaimana kita saurangan. Saurangan itu boleh juga benyaring. Nah, benyaring baca suratul Fatihah, surah-surahnya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa yajharu bi qaulihi amin fi jahriyah. Benyaring pada mengatakan amin pada salat nang disunahkan benyaring. Subuh ketika walad dolin amin. Nah, sama kan tidak dipisah antara sekadar subhanallah antara walad dolin subhanallah amin. Nah, jangan langsung aminnya. Nah, aminnya benyaring. Dan sebagaimana imam benyaring, makmum pun benyaring. Wa kadzalikal makmum wa yaqrunul makmum ta'minu bi ta'minil imam ma'an la taqiban. Secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Bukan terdahulu pada imam ataupun tadi di dalam hadis itu ada diriwayatkan bahwasanya ketika mengucapkan amin itu para malaikat pun apabila makmum dan imam bersertaan. Nah, di situ ketika sama-sama mengucapkan amin, diamini juga oleh para malaikat. Wa yaskunul imamu saknatan aqibal fatihati liyasuba ilahi nafsah. Wa yaqra'ul ma'mum fatihat fi jahriyah fi haji syaqatin liyatamakuni minastima inda qiraatil imam. Setelah membaca suratul Fatihah, berdiam imam sebentar untuk mengambil napas. Mengambil napas kan amin, dan langsung bisa bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad misalnya, bertahan sebentar. Memberi masa untuk makmum untuk bisa membaca suratul Fatihah di dalam ketika bagaimana tadi. Nah, ketika berhentinya antara suratul Fatihah dengan surah yang lain,
berhentinya imam, di situ kita menyempatkan makmum untuk baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah. Namanya tetap imam membaca surah, tetap kita baca suratul Fatihah sampai selesai. Di rakaat pertama, di rakaat kedua, di rakaat ketiga dan keempat seterusnya. Wala yaqra'ul ma'mumu surata fi jahriyati illa idza lam yusma' sautal imam. Wala yajidul imamu ala salasi fi tasbihatir ruku'i was sujud. Tidaklah membaca seorang makmum akan surah di dalam benyaring, melainkan apabila kadang mendengar suara daripada imam. Nah, kita setelah membaca suratul Fatihah sebagai makmum jangan membaca surah dia sebagaimana imam. Kecuali kadang mendengar Imam Ghazali kejauhan sholat sampai-sampai kadang mendengar suara imam, hanya melihat gerak-gerik daripada makmum di belakang imam. Melihat gerak-gerik saja, orang sujud juga. Baca suratul Fatihah kali mendengar ya baca dia seorang. Surah kali mendengar baca seorang dia surah apa. Surah daripada suratul Al-Quran. Dan janganlah menambah oleh seorang imam atas 3 kali pada tasbih ruku dan sujud. Subhana rabbil azim wa bihamdih ketika ruku. Yang ditambah-tambah sampai 7 kali. Ya, 7 kali. Atau 10 kali, 11 kali. 7 atau 11 kali. Amunnya sholat seorangan hendak lebih daripada 3 kali silahkan. Nah, tapi kalau sebagai seorang imam, jangan lebih dari Imam Ghazali daripada 3 bacaan tasbih ketika ruku dan sujud. Bacaannya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih. Wala yajidu fi tasahhudil awal ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, janganlah ditambah pada tasahud awal sesudah perkataan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung naik aja lagi. Ada kita kan tasahud akhir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Walaupun ditambah kan Bapak, cuma di Imam Ghazali cukup sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lagi berdiri. Wa yaktasiru fi raq'atainil akhiratain 'alal Fatihah wala yatulu 'alal qaum wala yajidu du'a fi tasyahudil akhir ala qadri tasyahudi wa salatihi ala Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percepat pada dua rakaat terakhir atas membaca suratul Fatihah. Nah, kalau di rakaat kedua, di rakaat terakhir 2 rakaat salat Isya, subuh, maghrib terakhir sholat 1 rakaat atau penjuhur kan kali jahriyah, kali benyaring. Nah itu dipercepat baca suratul Fatihahnya, jangan terlalu panjang. Wala yajidud doa, dan jangan kau menambah doa pada tasyahud akhir ala qadri tasyahudihi. Jangan menambah doa setelah tasyahud akhir sebagaimana doa yang sudah masyhur, yang diajarkan oleh baginda Allahumma ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu Masjid Dajjal, kan? Jangan ditambah-tambahi lagi di sini. Cukup aja itu dah. Masyhur sudah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan panjang atas kaum, ya, sedang kali terlalu panjang di sini. Terus jangan menambah daripada doa setelah tasyahud akhir selain yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwi imama inda taslimi salama alal qaum wa yanwi qaumu bi taslimihim jawabuh. Menyatakan seorang imam ketika salamnya, ketika dia memberi salam atas kaum assalamualaikum, seakan-akan kita di dalam mengucapkan salam, di dalam hati kita memberi salam kepada makmum yang di belakang kita. Ke kanan assalamualaikum, nyatakan juga kita memberi salam kepada orang yang di belakang kita.
Amunnya makmum bang apa? Wayanwi kaum bitaslimihim jawabuhu. Dan meniatkan kaum imam atau makmum tersebut untuk ketika dalam salam menjawab daripada salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun salam juga. Assalamualaikum salam bang jawabannya. Tetap assalamualaikum tapi di dalam hati niat untuk menjawab salam daripada imam. Ini adab ketika orang berjamaah, sholat berjamaah ketika diajarkan oleh Imam Ghazali. Wa yasibul imam sa'atan yabrugu minas salam wa yuqbilu 'alan nas biwajhi wa la yasibu in kana qalbun nisa liyasrifna awwalan wa la yaqumu ahadun minal qawmi hatta yaqumul imam. Wa yasibul imam sa'ah. Setelah selesai mengucapkan salam, berhenti sejenak. Wa yukabbilu 'alan nas biwajhi, dan berhadap atas manusia dengan wajahnya ketika salam. Wala yasibu in kana khalfun nisa, dan jangan engkau menoleh atau menghadap ke belakang ketika di belakang kita ini makmumnya perempuan. Maksudnya perempuan ajnabiyah. Perempuan yang halal nikah, bukan mahram. Punya mahram kan ada apa-apa. Yang cerai awalan. Wala yaqumu ahadun minal qaum hatta yaqumul imam. Janganlah berdiri seorang makmum. Nah, makmum kalau boleh berdiri sehingga imam berdiri tegak. Jadi jangan mendahului daripada berdirinya seorang imam. Makmum kalau boleh mendahului daripada imam maksudnya. Wa yasriful imam haitsu sa'an yaminihi aw shimali wa yaminu ahabbu ilayya. Berpaling ke kanan sekira-kira ya, daripada nang kanan atau shimal, dan yamin ahabbu lebih aku sukai di sini. Ke kanan ke kiri ke apa aja di sini berpaling ketika menghadapi makmum. Nah, hendak ke kiri bisa. Nah, ketika imam Allah ma'antas salam minkas salam kan disunahkan untuk berpaling baik ke belakang, jadi mengikuti baik ke kiri ataupun ke kanan. Nah, tapi aku lebih mencintai ke kanan. Tapi ketika di Masjid Nabawi itu istilahnya imam ini berada, sedangkan Rasul berada posisinya di sebelah kiri. Amunnya imam ini berpaling ke sebelah kanan, maka membelakangi akan makam Rasulullah SAW. Nah, sebagian ulama bahwasanya sebagai adab ketika berada di Masjid Nabawi, ketika seorang imam itu tetap disunahkan menghadap Rasulullah, berbalik ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Karena posisi daripada makam Rasul itu berada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Wala yakhusul imam nafsu bid'a fi kunuti subhi, insyaallah minggu yang akan datang kita berharap ya, kita sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah di minggu yang akan datang. Kita berharap sebelum mengakhiri daripada pengajian kita membaca salawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan dosa-dosa kita diampuni, diberikan ilmu yang manfaat, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat-hajat kita, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala penyakit-penyakit kita, penyakit keluarga kita, diluaskan rezeki yang halal yang luas, disihatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salam Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil uqadu bihir raga amagamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak Allah
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله dan kamilata wa salim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqla bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajil karim wa ala آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون من dan sallu alaihi wa sallimu taslima Allah.